Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibni Farroji dengan NIM 2011353. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas yang berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan. Untuk kawan-kawan, silahkan simak videonya. Syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat: huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam sesuatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah. Yang pertama, syurutun nishab. Yang kedua, syurutul in'iqadi. Yang ketiga, syurutun nafazi. Yang keempat, syurutul luzumi. Syarat yang pertama, syurutul in'iqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi, salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Pembagian syurutul in'iqadi. Yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad. Yang pertama, mampu melaksanakan akad. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Syarat yang kedua, syarat bagi perempuan. Yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki, bukan khunsa musyikil. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Dan syarat yang ketiga, syarat syigot akad. Yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga, ucapan yang tuntas, tidak ditanggungkan ke masa depan. Syarat yang kedua pernikahan, yaitu syurutun nishati, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara atau mu'akaf. Yang kedua, sigat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan kekeluasaan memilih, ikhtiar dari keduanya, suami atau istri. Yang kelima, suami atau istri yang jelas sudah ditentukan. Yang keenam, suami atau istri atau wakil tidak sedang melaksanakan ihram, haji atau umroh. Yang ketujuh, adanya mahar. Yang kedelapan, suami atau istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Syarat ketiga, syurutun nafazi, yaitu syarat lain yang diperlukan dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya itu ditunda, mauquf. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akal, baligh dan merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa, rasyid. Yang ketiga, wakil akrab tidak boleh didahului oleh wakil ab'ad selama wakil akrab masih ada. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wakil yang diwakilkannya. Dan syarat yang terakhir, syurutul luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku.
Yang pertama, wakil yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Yang ketiga, apabila tidak kafa'ah maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Dan yang terakhir, yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.